Apa itu montase? Kita lihat di gambar ini. Ini adalah sebuah karya montase. Montase dihasilkan dari gabungan atau menggabungkan beberapa gambar yang sudah jadi. Gambar-gambar tersebut dipadukan sehingga menghasilkan satu gambar baru. Biasanya gambar diambil dari majalah atau koran bekas. Bagaimana teknik membuat montase? Lalu, apa saja yang perlu diperhatikan saat membuat montase? Mau tahu? Yuk, kita lihat alat dan bahan serta cara pembuatannya. Halo anak-anak, jumpa lagi bersama Pak Adri. Belajar mandiri di rumah tetap asik dan menyenangkan bersama Pak Adri. Nah, bagaimana kabar kalian? Luar biasa sehat dan tetap semangat bukan? Kali ini Pak Adri akan mengajak kalian belajar tentang tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo, cintai lingkunganmu. Nah, sebelum kita belajar sama-sama, yuk kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Doa selesai. Nah, anak-anak, kita akan belajar tentang pembelajaran 2. Kegiatan kita hari ini yaitu mendiskusikan cara menjaga lingkungan, serta kita akan berkreasi dengan montase. Seperti apa? Yuk kita lihat dulu tujuan belajar kalian hari ini. Yang pertama, setelah kalian diberikan masalah, kalian mampu menganalisis hak dan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan dengan terperinci. Yang kedua, setelah berdiskusi, kalian akan memberikan 4 contoh tindakan yang bisa dilakukan untuk menjaga lingkungan, melaksanakan hak dan kewajiban dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati montase, apa sih montase? Kita lihat nanti ya. Kalian akan mampu menjelaskan teknik membuat montase dengan benar. Dan yang terakhir, setelah kalian berdiskusi, kalian mampu membuat montase dari bahan bekas dengan kreatif. Sudah tidak ada sabar lagi untuk belajar kan? Yuk langsung saja. Yang pertama, pernahkah kalian pergi ke pasar? Bagaimana perasaan kalian ketika kalian sedang berada di pasar? Adakah hal-hal yang baik maupun hal kurang baik yang kalian lihat saat di pasar? Nah, Pak Adri punya sebuah kisah yang berjudul Pergi ke Pasar. Pulang sekolah, Udin, Lani, dan Beni berkunjung ke pasar. Beni ingin membeli sapu ijuk titipan ibunya. Hari itu, pasar terlihat ramai. Mereka masuk ke bagian dalam dan mencari penjual sapu ijuk. Tak berapa lama, Udin menutup hidungnya. Ia tidak kuat menahan bau busuk yang datang dari sampah yang berantakan di pasar. Lani dan Beni juga ikut menutup hidung mereka. Untungnya penjual ijuk segera terlihat.
mereka segera mendatangi dan membeli sapu ijuk. "Benny, ayo kita segera pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan dengan baunya," bisik Udin. "Iya Udin, ayo kita pergi," sahut Benny. "Mengapa baunya bisa seperti ini ya teman-teman?" Itu kata Rani. "Sepertinya keadaan ini terjadi karena banyak sekali sampah yang tidak dibuang di tempatnya, sehingga baunya busuk. Aku khawatir pembeli bisa sakit." "Wah, kalau seperti ini terus, bisa-bisa nanti terjadi banjir loh, karena tersendat oleh sampah," itu kata Udin. "Apa yang harus kita lakukan ya teman-teman?" "Salah satunya, kita harus membuang sampah pada tempatnya," jawab Benny. Dalam hati, mereka tidak ingin hal seperti itu terjadi di lingkungan pasar. Hari itu, Lani, Benny, dan Udin mendapat pengalaman yang sangat berharga bahwa kita harus menjaga lingkungan. Untuk mengetahui hal tersebut, yuk kita kerjakan tugas 1, tema 3, subtema 3, pembelajaran 2. Seperti ini tugasnya. Yang pertama, apa yang terjadi di lingkungan pasar? Yang kedua, mengapa pasar sangat bau? Yang ketiga, ketika sampah di pasar berserakan, apa akibatnya bagi lingkungan? Yang keempat, ketika sampah di pasar berserakan, apa akibat bagi orang-orang di pasar? Yang kelima, menurutmu, apakah Dayu, Benny, dan Udin saat di pasar sudah terambil haknya? Jelaskan. Yang keenam, hak apa yang tidak didapatkan oleh Dayu, Benny, dan Udin ketika di pasar? Yang ketujuh, menurutmu, apakah orang-orang yang membuang sampah sembarangan sudah mengambil hak orang lain? Jelaskan. Kedelapan, bagaimana sebaiknya membuang sampah di pasar? Pertanyaan nomor 9, bagaimana sikap positif dalam membuang sampah? Dan pertanyaan terakhir, jelaskan 4 cara menjaga lingkungan. Dikerjakan dengan baik-baik ya. Jika sudah selesai, silakan kirim ke Bapak Ibu guru kalian. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana contoh cara menjaga lingkungan yang baik. Nomor 1, membuang sampah pada tempatnya. Setuju. Nomor 2, mengelompokkan sampah berdasarkan jenisnya. Nomor 3, menanam pohon di sekitar rumah. Yang keempat, menebang pohon dengan sistem tebang pilih dan tebang tanam. Nomor 5, melakukan reboisasi. Yang keenam, membersihkan rumah dan halaman. Yang ketujuh, membersihkan selokan dari sampah. Dan yang terakhir, menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Juga apabila tidak terlalu jauh dari rumah, gunakanlah sepeda atau berjalan kaki. Pasti lebih sehat dan terhindar dari polusi. Nah, anak-anak, membuang sampah sembarangan bisa membuat pasar menjadi bau. Ketika pasar bau, artinya sudah mengambil hak orang lain untuk mendapatkan udara bersih. Setiap orang berhak mendapatkan
lingkungan yang bersih dan nyaman. Ketika kita membuang sampah sembarangan, kita sudah mengambil hak orang lain. Jangan lakukan hal itu ya. Maka mulai dari sekarang, ayo kita jaga lingkungan sekitar kita dengan baik. Nah, apa itu montase? Kita lihat di gambar ini. Ini adalah sebuah karya montase. Montase dihasilkan dari gabungan atau menggabungkan beberapa gambar yang sudah jadi. Gambar-gambar tersebut dipadukan sehingga menghasilkan satu gambar baru. Biasanya, gambar diambil dari majalah atau koran bekas. Bagaimana teknik membuat montase? Lalu, apa saja yang perlu diperhatikan saat membuat montase? Mau tahu? Yuk, kita lihat alat dan bahan serta cara pembuatannya. Yang pertama, siapkan alat berupa gunting. Bahannya adalah majalah, koran, gambar-gambar yang akan dijadikan sebagai montase, serta HVS atau kertas karton dan lem. Cukup mudah didapatkan di sekitar kalian. Nah, langkah-langkah pembuatan montase. Potonglah gambar-gambar dari majalah atau koran bekas yang akan dijadikan montase. Misalkan badan dan kepala berbeda, itu tidak masalah. Berikutnya, guntinglah gambar tersebut yang dirasa paling cocok. Yang ketiga, tempelkan gambar pada buku gambar yang sudah disiapkan dengan menggunakan lem. Mudah sekali bukan cara membuat montase? Nah, bagi kalian yang masih kurang jelas, yuk kita saksikan video pembuatan montase berikut ini. Semoga kalian semakin jelas dan semakin paham. Karena nanti kalian akan mengerjakan tugas 2, yaitu membuat montase dengan tema cintai lingkungan kalian. Boleh lingkungan sekitar dan sebagainya yang kalian dapatkan dari majalah maupun koran bekas. Yuk kita saksikan video pembuatan berikut ini.